Halo Sobat Cerdas Berasuransi, ketemu lagi bersama saya Jarski Maradoni. Dan di video kali ini saya akan berbicara tentang alasan orang kenapa akhirnya dia memutuskan untuk membeli asuransi, ya. Walaupun banyak juga orang yang masih menunda, masih menolak bahkan untuk membeli produk asuransi, ya. Kita bahas setelah disclaimer berikut ini. Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Oke sobatku yang cerdas berasuransi, ya masih banyak, memang saya akui masih banyak orang yang selama ini menunda untuk membeli asuransi dan bahkan menolak, secara terang-terangan menolak. Atau biasanya ini ya, agen asuransi itu dicuekin dan sebagainya. Ya kalau saya pribadi ya, saya enggak masalah apapun respon orang dalam kaitannya tentang saya edukasi, saya kirimin video gambar tentang asuransi. Entah dia mau beli, entah dia mau tidak, entah dia mau cuekin atau tidak, saya tidak peduli tentang respon itu ya. Karena produk asuransi semua manfaatnya puluhan bahkan ratusan juta bahkan miliaran, semuanya itu untuk nasabah sendiri, tidak untuk agennya ya. Jadi saya enggak masalah mau dicuekin, mau ditolak atau dihindari dan sebagainya, saya enggak masalah. Tapi kali ini saya mau fokus, saya mau rangkum kenapa orang-orang itu akhirnya memutuskan untuk membeli asuransi. Ya, kira-kira ada 5 alasan ini kenapa nasabah-nasabah saya nih terutama akhirnya mereka memutuskan untuk membeli produk asuransi. Ya, karena mereka itu memang menganggap asuransi ini penting ya, asuransi penting. Nah, banyak nasabah saya memang itu kaum milenial, kaum muda ya, kaum muda. Dan saya rangkum beberapa alasan mereka. Yang pertama itu sehat itu mahal. Wow, keren. Ini adalah anak-anak muda yang sudah berpikir bijaksana dalam menghadapi hidup. Sehat itu mahal ya, sehat itu mahal artinya bukan berarti cukup dengan kita menjaga pola makan, kita berolahraga, kemudian kita ya menjaga pola kerja, pola tidur kita dan sebagainya, itu akan menghindari kita dari sakit ya. Tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Banyak kok contohnya yang akhirnya orang itu jatuh sakit walaupun pola hidupnya sudah baik, sudah sehat dan sebagainya ya. Bukan berarti terus kita ndak harus jaga pola hidup kita, pola hidup sehat itu harus ya, itu harus ya. Jadi yang pertama alasan mereka itu sehat itu mahal, betul sekali. Dan biarkan perusahaan asuransi yang membayar ya, membayar segala resiko sakit yang diderita. Yang kedua, usia dan penyakit gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu usia kita sampai kapan, gak ada yang tahu. Dan kalau Tuhan sudah izinkan kita untuk menderita suatu penyakit, apakah kita bisa menolak? Gak bisa, gak bisa ya. Kita harus sadari itu, usia kita gak ada yang tahu, penyakit gak ada yang tahu. Dan teman-teman boleh cek ya, teman-teman boleh cek setidaknya sekitar tetangga sekitarnya, lingkungan sekitar teman-teman lah ya. Orang yang tutup usia ya, orang yang tutup usia, orang yang meninggal dunia, rata-rata saya berani katakan 80% pasti diawali dengan sakit dulu yang harus diobati bahkan dirawat di rumah sakit, baru akhirnya dia meninggal dunia. Bagi teman-teman yang merasa aku nggak akan sakit, aku nggak mau sakit yang berat-berat dan sebagainya. Kalau Tuhan waktunya saya untuk tutup usia dipanggil Tuhan, saya maunya yang langsung. Nggak bisa, kita nggak bisa tentukan itu teman-teman. Kita nggak bisa. Boleh cek
lingkungan sekitar kita, di mana tempat kita tinggal. Ingat-ingat siapa yang pernah meninggal. Ya, di lingkungan sekitar kita siapa yang pernah meninggal? Pasti diawali dengan perawatan dulu di rumah sakit. Paling enggak di rumah atau di rumah sakit. Baru akhirnya dia tutup usia. So, penyakit tidak ada yang tahu, usia tidak ada yang tahu. Nah, yang ketiga alasannya tidak membebani orang lain, terutama orang tua. Yuk teman-teman, kita harus berpikir bijak sebagai anak. Jangan kita membebani orang tua. Kita sudah di level mandiri setelah kita mungkin di level kehidupan setelah kuliah. Kita harusnya lebih mandiri ya, apalagi nanti sudah berkeluarga. Jangan membebani orang tua ya. Apapun yang kita alami itu tanggung jawab kita semuanya. Kita dengan pasangan kita, dengan keluarga inti kita ya. Jangan membebani orang tua. Alasan yang keempat nasabah-nasabah saya adalah jadi punya proteksi. Orang kalau sudah punya proteksi aman ya, aman. Karena tadi sakit apapun kita tidak tahu ya. Yang namanya di jalan kita sudah hati-hati, kecelakaan bisa terjadi ya. Kita bisa jadi punya proteksi. Yang paling penting, yang nomor 5, masih muda, preminya masih murah. Betul sekali teman-teman. Buat teman-teman yang merasa, wah aku masih muda, aku masih di cover sama kantor saya, aku masih dapat jaminan kesehatan dari kantor saya, ikut asuransi nanti ajalah setelah aku pensiun dan sebagainya. Itu pemikiran yang keliru. Justru ketika Anda ikut asuransi di saat Anda sudah memasuki usia pensiun ya, Anda sudah dikenakan premi yang mahal karena Anda sudah tua, Anda sudah tidak produktif bekerja lagi, dan Anda sudah beresiko berat karena usia Anda. Oke, itu aja 5 alasan kenapa nasabah-nasabah saya akhirnya memutuskan untuk membeli asuransi. Semoga menjadi pertimbangan buat yang nonton video ini. Jangan lupa di-share video ini kalau memang video ini bermanfaat, dan semoga saya bisa memberikan video-video yang lain. Oke, thank you buat waktunya. Salam cerdas berasuransi.